Kayak gitu hari ini aku ditemanin, wow, salah satu beauty entrepreneur ini dari Jakarta yang kemarin kalau misalnya teman-teman Diamond Up lagi dengerin juga lagi join di Kupat Tahu gitu kan. Beliau ini adalah salah satu testimoni, wow gitu kan. Yang sudah apa ya, dapetin modul social sellingnya dulu pertama kali karena Kak Ina, aku minta tolong Kak Ina gitu kan, terus memberikan testimoninya, oh seneng banget ya pokoknya Kak Ina didengerin seluruh dunia, wow. Oke, kalau menurut Kak Ina, 3 tips jitunya pada saat beliau achieve title sebagai Diamond Director itu ada 3 hal. Yang pertama, punya tujuan diamondnya untuk apa. Yang kedua, pegang komitmennya. Yang ketiga, usaha terus sampai dapat. Cus, Kak Ina boleh untuk dijabarin satu-satu. Oke, aku mulai ya teman-teman. Assalamualaikum, semangat pagi. Ini aku sebenarnya diundang ke Kupat Tahu udah yang kedua ya, maksudnya jadi pemateri gini ya. Tapi baru kali ini pakai Teams, jadi rada-rada meraba-raba karena tidak ada interaksi ya. Jadi kalaupun nanti suaraku nggak kedengeran, mungkin nanti feedbacknya dari Kanovi aja ya. Atau gimana ya? Oke, aku mulai ya. Teman-teman, kenalan dulu ya. Namaku Erinawati Aziza. Kalau sama Abang Ojol tuh suka diganti panggilannya, jadi Ernia lah, Ernita, Erna. Jadi lewat Kupat Tahu ini aku minta tolong ya, namaku tuh yang bener, Erina ya. Atau kalau mau gampangnya ya Ina aja gitu kan. Terus medsos aku sama namanya Erinawati Aziza. Jadi di Facebook sama, di Instagram sama. Ya kali-kali mau ada follower baru ya silahkan ya, aku sangat menunggu. Oke, aku gabung Oriflame ini teman-teman November 2011. Sebelum mutusin buat gabung, mutusin sendiri buat gabung ya, aku tuh sebenarnya udah ditawarin sama beberapa orang lah untuk gabung Oriflame ini. Tapi waktu itu belum mau, nggak lantas mau. Karena mikirnya tuh gini ya, waktu aku awal ditawarin itu udah dari tahun berapa ya, 2010-an 2009 gitu dia ditawarin. Aku mikirnya saat itu aku tuh punya bisnis yang udah jalan. Nah, bisnis aku tuh bisnis kue ya, yang udah aku tekunin dari nol banget. Jadi kalau buat ngelirik bisnis lain kayaknya tuh enggak deh ya gitu ya, karena dari bisnis kue itu aku udah bisa masuk TV udah pernah masuk majalah juga, masuk tabloid juga cukup loh aku masuk ya. Masa sih ikut MLM gitu. Jadi waktu pas ditawar-tawarin itu aku mikirnya tuh gitu, masa sih ikut MLM gitu. Terus ditambah lagi kan dulu tuh udah mulai rame ya di medsos tentang Oriflame ini, ada di Facebook, terus di blog juga. Aku kalau blog walking gitu suka lihat lah banner yang promosiin Oriflame dulu. Terus di Facebook aku deh terutama yang rame banget bahas tuh persen-persenan. Nah, aku kan jadi tim nyinyir ya dulu tuh. Mikirnya tuh gini, aduh apa sih persen-persenan gitu kan. Persen-persenan setiap hari, apalagi kalau udah mau akhir bulan, astaga semua dipersenin gitu kan. Nggak tertarik buat gabung Oriflame, terus ya hidup waktu itu jalan normal adanya seperti itu sampai mulai tuh aku lihat ada postingan temen Facebook aku yang Oriflame terus bisa gajian sekian gitu ya. Gajiannya itu sama dengan penghasilan dari bisnis kue aku yang sekitar 4 jutaan gitu ya, bersih-bersihnya deh rata-rata penghasilannya segitu. Tapi aku untuk dapat penghasilan gitu tuh mesti begadang setiap malam, terus nggak cukup waktu, rasanya nggak cukup waktu buat anakku gitu. Jadi kayak tersadarkan gitu loh, nggak cukup waktu buat ngobrol sama suami karena waktu dulu suami masih kerja, terus sering pulang malam, sering keluar kota. Kalau ketemu aku rumah lagi berantakan, akunya lagi sibuk sendiri masukin kue atau ngehias kue gitu kan. Waktu tahu ada duitnya segitu di Oriflame ini, aduh langsung melek kan ya. Ternyata yang persenan-persenan tadi itu duit loh gitu aku mikirnya. Terus makin penasaran,
Kayak tadi Ko Yudis di training sebelumnya itu kan Ko Yudis tuh bilang aku suka banget sama kalimat penasaran sama dengan pemasaran gitu. Itu keren banget loh istilah itu, aku jadi sampai catet gitu kan, karena itu terjadi pada aku karena saking penasarannya, terus jadi cari tahu banyak, baca-baca sendiri, mulai dari baca status Facebook temenku yang tadi persen-persenan yang aku nyinyirin itu, sampai juga baca blog-blog orang. Nah, makin goncang kan ya dunia aku tuh ya, makin goncang waktu aku lihat sahabat aku Maki, ya aku sahabat nih, tadinya dinyinyirin ya, yang sama-sama pebisnis kue juga lah, kok gabung Oriflame juga, ini ada apa gitu kan, ini yang menarik apa sampai orang seperti Maki yang secara garis kehidupan terahnya tuh ya bagus gitu kan, suami kerja di tempat yang bagus, terus bisnisnya Maki, bisnis kuenya juga lagi bagus-bagusnya, kok gabung Oriflame. Terus ya itu aku gabung, aku BBM ya. Maaf ya kalau nggak ada yang tahu, mungkin anak sekarang nggak tahu BBM, tapi di zaman dulu ada teknologi keren namanya BBM ya. Aku BBM Maki gitu kan. Aku minta tolong, Maki tolong dong kirimin aku katalog Oriflame. Aku tuh pernah baca di salah satu status, kan suka bilangnya gini, bisa loh ngalihin belanja bulanan ke produk Oriflame gitu. Jadi aku bilang sama Maki, aku minta dikirimin katalognya karena aku mau hitung itu bener apa enggak bisa ngalihin belanja bulanan. Sombong banget ya, padahal modal kalkulator doang, mau ngitung sendiri. Terus waktu itu Maki, aku inget banget jawabnya gini, oh Ina, perbandingannya ini kalau mau pakai produk Oriflame, keuntungannya apa aja dibandingkan kalau Ina pakai produk lain gitu. Wow, udah ada loh disiapin bahasannya bahkan sebelum aku nanya. Aku mikirnya tuh gitu. Jadi ternyata yang jalanin Oriflame itu se-prepare itu. Terus aku lihat kan, oh kalau pakai produk yang lain ya dapat manfaatnya. Kalau pakai produk Oriflame ini banyak keuntungan lainnya. Terus katalognya dikirim ke aku, tetap ya dikirim ke aku baca, aku lihat-lihat produknya, tapi aku gabungnya 1 bulan kemudian. Gitu, masih perlu waktu juga gitu ya, karena selama waktu belum gabung itu sambil lihat katalognya, aku cari tahu, aku banyak baca, karena aku harus bisa menepis keraguan aku sendiri yang mungkin masih ada, kayak bisa nggak ya jualannya secara looks, aku kan zaman dulu nggak kayak sekarang sesudah kena Nutrisix ya, jadi beda banget. Kusam iya, gelap iya, ya pokoknya semua masalah kulit itu ada kayaknya di aku gitu ya. Terus bisa nggak ini jualannya, kemana ini jualannya gitu. Terus sampai akhirnya ya gitu 19 November 2011 itu aku mantap bergabung di Oriflame dan nggak punya pertanyaan yang bisa nggak jualannya, bisa nggak rekrutnya, karena udah aku cari tahu sendiri dan memang udah bertekadnya ya aku harus bisa, aku mau bisa di sini. Gitu. Terus setelah gabung itu aku ngerasain memang banyak banget yang mesti dipelajari ya. Aku juga nggak langsung tahu ada yang namanya level Diamond Director dulu, karena dulu kan setiap ada training selalu bilangnya go SM. Jadi aku ya di kepalaku itu paling deketnya itu selalu senior manager gitu. Sampai suatu hari aku ikut salah satu acara training yang diadain sama komunitasku. Terus di hari itu pertama kali aku lihat itu paling sebulan ya sesudah aku gabung. Jadi aku disuruh ikut training, aku ikut, dan di pertemuan itu aku ketemu sama salah seorang diamond yang baru jadi diamondnya, yang looks-nya, yang tampilannya itu sampai sekarang tuh aku nggak bisa lupain gitu ya. Dia ibu rumah tangga, berdiri, meyakinkan banget di depan semua orang, semua peserta training itu, cantik banget waktu itu kayaknya, mungkin karena dia pede banget gitu ya, plus karena dia sebutin penghasilannya di Oriflame, itu yang bikin dia makin cantik gitu ya. Terus dia ceritain juga gimana dia udah dapet CRV gratis gitu ya. Wow, ada kerjaan kayak gini. Itu yang aku pikirin ya, ada loh kerjaan yang bisa kasih kesempatan buat semua, termasuk ibu rumah tangga kayak aku, terus bisa dapat penghargaan segede itu gitu ya.
saat itu aku ngerasa ada wakilnya gitu ya, ada wakilnya. Ternyata itu penting banget gitu ya, karena aku jadi ngerasa gini, ada loh orang beneran yang mirip-mirip lah latar belakangnya sama aku, walaupun belum tentu mirip juga ya, tapi karena ngerasa terwakili, jadi semakin semangat banget ngerjain Oriflame ini. 5 bulan sesudah ikutan acara training ini, aku beneran naik level jadi senior manager. Terus di bulan depannya aku punya satu leg yang jadi senior manager juga gitu ya. Terus aku makin nambah semangat lagi karena di tahun 2012 itu ada acara yang namanya Success Seminar yang diadain di Kemayoran. Karena aku jadi New Achiever Senior Manager di periode itu, aku bisa dapetin 2 tiket untuk nginep di hotel gratis dan 2 tiket untuk ikut seminarnya. Waktu itu aku ajak mamaku ya, jadi yang waktu aku bilang aku mau Oriflame dan aku nggak nerusin bisnis kue, mama tuh sempat ragu sama keputusan aku. Karena menurut mama gini, bisnis ini kan nggak stabil. Kenapa? Kan kumpulin poin itu dari orang-orang yang gabung gitu ya. Iya kalau orang yang kakak ajak gabung terus mau fokus, kalau nggak fokus kayak kakak gimana gitu kan, terus kita gimana, bisnisnya kayak gimana, nggak stabil kan gitu. Tapi teman-teman, hebatnya jalanin Oriflame ini ya, kalau punya keraguan dan kita cari ya, kita ikut training, kita ikut webinar atau apa, atau kayak aku waktu itu dapat kesempatan untuk ikut seminar gitu ya, keraguan mama itu terjawab saat seminar gitu ya. Aku ingat waktu itu ada Cici Cynthia Venica yang dari Bangka juga kayak aku dan mama, jadi kita punya kayak kesamaan latar belakang. Cici waktu itu bilang gini, siapapun boleh memutuskan untuk tidak fokus atau berhenti di Oriflame dan pastikan itu bukan aku. Kata Cici gitu, nyambung banget kan sama yang mama raguin gitu kan. Kenapa? Ya saat Cici ngomong kayak gitu udah ada prestasinya, terus mama lihat juga banyak yang rekognisinya gitu kan ya. Jadi orang-orang yang selalu fokus dan gak berhenti di Oriflame itu yang nantinya akan ada di panggung gitu ya. Waktu ikutan acara ini juga teman-teman ada momen mengharukannya. Yang mengharukan tuh waktu aku sama mama kan sampai di hotel yang disediain sama Oriflame. Kita dapatnya di Swiss Bell Hotel Mangga Besar. Ini hotel bintang 5 buat aku. Oriflame siapin ya 1 kamar bisa berdua orang, padahal waktu itu aku levelnya masih senior manager. Waktu masuk hotelnya, mama nggak bilang apa-apa. Waktu naik lift, jalan di lorong, masuk kamar, nggak bilang apa-apa, nggak bahas hotelnya bagus atau apa gitu, nggak bilang sama sekali. Waktu aku masuk kamar mandi, sayup-sayup gitu ya, aku dengar mama bilangnya gini, untunglah kakak nih ya jalanin Oriflame, jadi mama ngerasain juga, mama nginep di hotel bintang 5 gitu. Aku waktu itu kan di kamar mandi ya, itu air keran aku nyalain, terus aku nangis meleleh kayak di sinetron gitu. Kan kalau di sinetron kalau nangis nyalain air keran ya biar nggak ketahuan. Momen yang aku nggak bakalan lupa banget itu saat itu gitu ya. Jadi aku mungkin waktu awal ngejarnya buat penghasilan aja, tapi bener yang suka dibilangin sama upline atau siapapun yang suka sharing gitu ya, di sini kita dapat banyak banget selain penghasilan. Tapi yang bikin aku tergetok kepalanya gitu waktu acara gini teman-teman, kalau masih senior manager duduknya tuh jauh di belakang, masuknya rebutan gitu ya, antri. Sementara kalau udah diamond, jalan masuknya tuh khusus, duduknya enak bener di depan, punya kasta berbicara, dan ini keulang-ulang terus di setiap acara Oriflame ya. Waktu aku ikut director seminar pertama tahun 2013 juga kayak gitu. Nggak bisa jalan cantik pakai heels gitu melenggang masuk ruangan gitu ya. Ya gimana mau melenggang orang kegencet gitu. Antriannya tuh banyak banget gitu ya. Itu yang aku alamin sebelum mencapai diamond gitu. Di slide aku bilang ya, mesti tahu banget jadi diamond-nya itu untuk apa. Title-nya keren ya, Diamond Director, nyebutinnya aja tuh rasanya bangga dengernya,
tahu orang jadi diamond aja kita terasa ikut bangganya ya. Tapi nggak buat jemput diamond, nggak hanya untuk gaya-gayaan punya title keren aja, tapi mesti banget punya impian yang memang benar-benar datangnya dari hatimu gitu, yang datangnya karena lihat keluarga aku butuh apa, itu yang aku lihat. Terus itu yang aku pelajari dari yang sudah duluan berhasil di sini ya, bahwa itu yang bisa bikin impian itu yang selalu jadi inspirasi terbesar yang bikin semangat kita akan jadi on terus. Dulu aku kemana-mana tuh naik angkot teman-teman, karena memang nggak punya kendaraan sendiri ya. Mau ada kegiatan apa-apa, mau berkegiatan kemana-mana, pokoknya angkot is life gitu ya. Motor dulu punya suami, tapi kan buat suami kerja ya, jadi di awal-awal aku ngerjain Oriflame itu ya, jadi aku naik kendaraan umum kemana-mana. Sampai tahun 2013 aku dapat motor Scoopy baru dari Oriflame, yeay! Dan ini jadi kendaraan operasionalku kemana-mana, yang tadinya naik angkot jadi naik motor gitu ya. Aku termasuk yang membahayakan jalanan Jakarta gitulah ya, yang kalau ibu-ibu sen kiri belok kanan, nah itu bukan aku. Kalau aku tuh ibu-ibu sen kiri terus lupa matiin, nah itu aku. Yang kalau diklaksonin mobil terus kagetan, nah itu aku. Yang kalau abis keliling kemana-mana naik motor sampai rumah kaki jadi ada tatonya, yang tatonya itu bentuk sendal sesuai dengan sendal yang aku pakai. Jadi kalau misalnya garis-garis, jadi kaki aku, punggung kakinya itu ada garis-garis lah gitu. Ada yang masih sama seperti aku ya, yang tangannya tuh hitam sendiri bagian punggung tangannya ya kan. Nah kalau hanya buat aku sendiri, mungkin ya aku masih bisa jalanin gitu ya. Tapi kayak aku bilang tadi, jadi diamond directornya itu mesti ada sesuatu yang pengen diperjuangkan, dan aku berusaha untuk peka sama kebutuhan keluarga. Kalau suami ya dia udah biasa lah ya naik motor kemana-mana, emang kerja dia pakai motor gitu kan. Tapi aku lihat anakku yang nggak punya pilihan, yang harus ikut keputusan aku gitu kan ya, yang kalau aku bawa kemana-mana ya dia ikut, nggak ada pilihan gitu. Pernah waktu itu ya suami ke luar kota dan aku punya acara di Sudirman bareng tim. Terus aku ajak Alif kan ya, karena di rumah tuh nggak ada mbak gitu ya, jadi kita aku nggak ada yang bantu, aku sama anakku sama Mas gitu ya. Aku bawa Alif naik motor, kita berdua, Alif duduk di depan. Terus pulangnya kan dia ngantuk ya, karena biasanya acara tuh selesainya sore. Nggak ada pilihan ya, tidurnya di stang motor gitu. Jadi aku yang emang nggak bisa ngebut kalau naik motor ya, jalannya pun semakin pelan gitu ya, bukan karena nggak bisa ngebut apa, tapi jalannya itu sambil nangis gitu ya. Jadi kaca helm motor itu nggak bisa lihat depan jelas, karena ya ini sepanjang jalan lihat anakku tidur di stang motor itu sambil nangis gitu kan ya. Belum lagi kalau musim hujan. Aduh, kalau berangkat sekolah anakku tuh mesti dibungkus rapet biar dia nggak kehujanan. Walaupun anak-anak itu kan memang suka aneh gitu ya, kalau kehujanan malah seneng gitu. Tapi ya apa tega sih seorang ibu loh lihat anaknya kayak gitu. Belum lagi kalau kombinasi keduanya ya, udah hujan, ngantuk pula anakku, ya makin parah gitu kan ya. Aku pernah lihat status di Facebook gitu ya, ada orang nulis status gitu bilang gini, mobil itu kan kebutuhan kesekian, nggak usah dipaksain gitu kan. Ya iya itu orang, tapi aku boleh dong milih beda gitu kan. Aku dong yang harus tahu dan peka buat keluarga aku kayak gimana gitu. Aku ingat terus dan aku yakinin diri aku terus bahwa di Oriflame ini selalu ada jalan buat kita semua. Buat aku pasti ada jalannya di sini buat impian-impian aku. Yang kalau aku bilang tadi, kalau aku masih bisa nyamanin keadaan, bisa terima keadaan sekarang, tapi bukan berarti anakku juga harus terima-terima aja gitu. Jadi aku lekatkan impian aku di keluargaku, dan aku mau usahain banget menghadirkan kenyamanan buat anakku. Terus tiap impian itu teman-teman pasti ada ujiannya. Sama kayak kalau kita mau naik
kelas juga ada ujian kan, mau naik tingkat kalau kuliah juga ada ujiannya, kalau mau naik jabatan juga biasanya kan juga ada ya tes-tesnya gitu ya. Kalau ada ujian gitu mandangnya bukan buat ngeberatin, tapi itu ya untuk menguji seberapa penting sih, seberapa besar komitmen kamu sama impian kamu gitu, karena ya memang itu yang dibutuhin. Dari Sapphire Director ke Diamond Director itu teman-teman jaraknya cuma 2 kaki saja ya, membangun 2 kaki baru dengan mempertahankan 4 kaki yang sudah ada. Sebenarnya dari 0% sampai level Sapphire Director itu aku sendiri tuh ngerasain udah disiapin banyak pelajaran gitu, gimana benar-benar mau mengupayakan gitu. Aku tuh punya kaki pertama yang aku bilang tadi, 1 bulan sesudah aku jadi senior manager, kaki ini jadi senior manager ya. Ini pernah nyundul aku juga gitu ya. Dan untuk mengupayakan membangun kaki kedua dan ketiga, aku pernah menempuh perjalanan 25 jam naik bis dari Terminal Rawamangun ke Jember untuk nemuin kaki ketiga aku. Akhirnya ya kaki ketiga yang waktu itu masih levelnya 6%. Nggak mikir kok 6% aja baru 6% aja baru didatengin gitu ya, nggak mikir kayak gitu. Pokoknya aku cuma ikutin aja hatiku yang bilang temuin gitu ya. Terus ya sampai di sana yang datang 5 orang, sampai sekarang yang jalan itu ada 2 orang. Yang dua-duanya sekarang, satu sudah punya rumah sendiri, satu lagi proses bangun rumah, satu levelnya director, satu lagi kual senior gold director gitu teman-teman. Terus aku juga pernah ngalamin baru 1 minggu sesudah kecelakaan digencet angkot. Aku pernah kegencet angkot ya, aduh pokoknya aku tuh ada-ada aja deh. Tapi 1 minggu sesudah kegencet angkot itu aku tetap terbang ke Semarang. Karena jauh-jauh hari sebelum kegencet itu terjadi, aku tuh udah siapin acara buat ketemu downline aku. Waktu itu suami bilang sama aku kan, udah deh nggak usah pergi dulu gitu ya, pertimbangin untuk nggak berangkat dulu, kan kondisinya lagi kayak gini. Terus tapi waktu itu yang aku pikirin tuh gini, gimana ya, justru aku mikirin downline aku yang mungkin udah jauh-jauh hari minta izin ke suami mau dateng gitu kan, yang mungkin udah patungan buat sewa mobil, ntar kalau aku nggak datang gimana. Jadi aku tetap dengan kaki bengkak, 2 kaki bengkak itu datang. Dan waktu itu sampai pas training malah lupa kaki lagi bengkak, pas begitu selesai acara pulang baru merasain lagi gitu kan ya. Jadi komitmen, karena kalau menurut aku dengan komitmen ini kita juga bisa memotivasi tim. Kalau kita masih baru mulai, mungkin teman-teman yang dengerin ini ada yang levelnya masih 0, 3 gitu, belum ngerasain keluar negerinya, belum ngerasain dapat cash award atau apa, atau gajinya 500 sampai berapa gitu ya, maksudnya belum bisa kasih banyak bukti. Tapi kita tuh paling deket udah bisa loh kasih lihat komitmen kita yang sungguh-sungguh ada di Oriflame ini, yang benar-benar mau ngebina dan ngebantuin tim kita naik level gitu ya. Selalu tujuannya itu adalah buat ngebantu tim kita naik level. Untuk bisa dapetin banyak member baru, untuk bisa dapetin core team. Nah, tunjukin komitmen kita di Oriflame ini kayak apa. Dijaga banget medsosnya, cuman diisi sama hal yang positif, dan ceritain kegiatan kita di Oriflame ini ngapain aja. Ini rumahku meriah banget ya, di luar ada semoga tidak mengganggu fokusnya teman-teman ya. Nah, kalau kita udah mutusin untuk jadi leader, untuk jadi next Diamond Director-nya Oriflame, teman-teman ingat mesti mau ambil peran jadi orang yang paling terdepan untuk kepentingan dan kemajuan timnya. Jadi nggak nadah lagi sama upline, nggak nanya upline aku kasih apa ke aku gitu ya.
upline aku nggak ngajarin ini ya, aku nggak bisa lah gitu. Nggak kayak gitu. Mikirnya gini, kalau belum diajarin upline tapi aku tahu harus bisa, aku belajar karena aku harus bisa ngajarin downline aku. Jadi nggak tergantung sama siapa-siapa, kalau memang kamu ngerasa butuh, kamu yang kejar ilmunya. Karena selalu ingat, ini buat timnya kita. Terus yang ketiga ya, usaha terus sampai tercapai. Untuk sampai di level Diamond Director, dari Sapphire Director ini aku butuh waktu 4 tahun. Yang di 4 tahun itu ngelewatin macam-macam ya, pernah gonta-ganti tim, terus aku pernah cetak manajer 12% dalam waktu 1 bulan, bulan besoknya dia nggak fokus gitu ya. Pernah juga punya manajer 18%, terus bulan depannya dia hilang, gitu. Ternyata masih belum bisa juga dengan banyak alasan. Tapi aku selalu ingat omongan Ci Cynthia Venica yang aku pernah dengar itu, semua orang ya boleh berhenti asal itu bukan aku. Desember 2014 aku closing dengan 3 split out dan 3 manajer 18%, yang 2 diantaranya itu adalah kaki director aku yang sempat turun terus bisa aku naikin lagi ya. Itu aku udah optimis banget sampai di 1 Januari 2015 aku share ke Maki, ke upline aku ya. Ini aku mau open title Diamond di Januari 2015. Ternyata yang terjadi adalah hanya closing 2 SO saja. Nangis nggak sih waktu itu? Ya nggak sempet sebenarnya nangisnya, karena ya nggak pakai drama-drama gitu ya. Aku nggak bisa nangis-nangis terus bilang, ini bukan rezeki aku gitu ya, tidak gitu kan. Ya aku yakinnya Ina ada rezekinya di sini, Ina, ayo usahanya dilanjutin gitu ya. Aku nggak boleh cepet nyerahnya, karena memang nyerah itu bukan pilihan aku di sini. Kalau memang belum sampai, bukan mutusin berhenti, dan ini aku rasain berlaku di saat ngejar level apapun gitu. Kalau memang belum nyampe, ya artinya ada skill yang harus ditambah, ada pengalaman yang harus kamu lewati, dan ngelewatinnya harus dengan besar hati. Untuk bisa ngebangkitin kaki dan benerin kaki lagi, ya makin tambah sering keliling, temuin tim gitu. Kalau dibilang aku jalaninnya online atau offline ya, aku nggak mikirin pembagian kayak gitu sih ya. Jadi aku kerjain aja deh apa yang aku bisa gitu. Kalau harus keluar kota ya keluar kota gitu. Kalau keluar kota itu ngadain OOM bareng tim gitu ya, ngadain beauty demo. Aku pernah ke Situbondo, pernah ke Surabaya, pernah ke Pati, ke Semarang, ke Malang, Majalengka, ke Bandung, ke Bekasi. Bekasi nggak termasuk keluar kota ya. jadi ya kerjain aja gitu. Timku ada di mana ya temuin. Kalau ada member baru cepet dikontak, terus kalau memang deket ya ditemuin gitu. Buat ngebangun bonding sama tim, buat ngenalin impian core team aku. Dan tadi aku bilang buat nunjukin komitmen aku tuh nggak berhenti walaupun aku dapat ujian apapun gitu. Aku tetap mau jadi diamond ya. Kayak anak kecil yang minta mainan ya, kalau nggak dikasih tetap aja nanya gitu. Karena kalau belum dikasih ya belum waktunya aja gitu. Ngerjain hal basic ini berulang-ulang karena memang nggak boleh bosen ya sama hal-hal basic, karena memang ini hal mendasarnya yang harus dikerjain. Tim aku itu ada banyak di luar kota juga, jadi aku manfaatin online dan gadget buat pembinaan. Nah, di tahun 2017 aku lihat ya ada sahabat aku naik level jadi Diamond Director. Itu aku lihat ya, yang senengnya tuh bukan cuman dia aja yang naik level gitu, tapi juga bukan cuma downline di jaringannya aja, tapi bener-bener banyak orang, termasuk aku. Itu kasih efek besar banget buat aku, karena hari itu aku lihat ada orang yang aku tahu, yang dekat sama aku, naik level diamond. Itu efeknya besar banget, bikin aku makin yakin, bikin makin kuat, bikin aku ngerasa ini harus cepet jadi diamondnya, karena aku juga mau kasih impact segitu besar buat tim aku gitu. Aku mau juga tim aku
makin yakin bahwa di Oriflame ini kamu bisa kasih harapan besar, kamu bisa berarti besar buat banyak orang. Dan terutama aku juga pengen kalau downline aku cerita tentang level Diamond Director, ada aku yang mereka bisa ceritain sebagai buktinya. Maret 2018, alhamdulillah closing Diamond itu sampai merinding banget karena ngerasain gini, ini udah aku mimpi-mimpiin lama gitu ya. Aku tuh sampai ngeprint CRV, gambar CRV merah 1A3, terus aku guntingin dan aku taruh di depan meja kerja aku, dan selalu aku lihat. Dan waktu udah closing itu ngerasain, ya ampun ini makin deket gitu ya, makin deket untuk bisa bawa pulang CRV merah ke rumah. Terus yang bikin merinding lagi ya, rekognisinya itu bukan di OEC, tapi bisa ikutan keren karena waktu itu barengan sama rekognisi Mbak Dian Endriana jadi presiden, jadi keren banget gitu ya di energy building gitu. Aku percaya semua rezeki itu datangnya di saat yang tepat dengan cara yang tepat kalau kita udah usahain banget untuk jemput. Dan sesudah jadi Diamond Director itu teman-teman, ya emang bener seenak itu. Ikutan acara Best tahun 2019 nggak perlu buru-buru sarapan karena masuk ruangannya bisa jalan cantik lewat pintu yang tulisannya VIP. Terus ada duduk disediain khusus, ada mejanya, ada permen, ada minum, ada alat tulis gitu ya, kayak pejabat-pejabat gitu loh. Makan siangnya juga beda. Aku tuh sampai di WhatsApp sama upline aku buat ngingetin supaya aku nggak salah tempat makan siang. Malum ya, masih baru ya, jadi masih humble gitu ya. Terus yang bikin aku merinding lagi teman-teman ya, waktu terima email dari Oriflame, email yang selama ini aku tunggu-tunggu banget. Email yang selama ini aku hanya lihat orang lain terima, waktu itu aku yang terima, diminta untuk milih mau mobil atau mau rumah. Masya Allah gitu ya, dikasih pilihan yang enak banget gitu ya. Untuk dapetin pilihan hidup yang enak, harus banget pantang menyerahnya di sini. Produk Oriflame itu bisa berubah, terus bisa ganti-ganti, mungkin bulan ini ada, bulan depan nggak ada, terus malah discontinue atau bisa out of stock juga gitu ya. Tapi yang nggak boleh ganti, yang nggak boleh out of stock, nggak boleh OS, itu adalah semangat dan impiannya kita. Itu teman-teman. Gitu kan Novi? Yeay. Kak, lu tadi bilang emang sinetron kayak gitu harus dibuka gitu kerannya biar nangisnya kedengeran. Sinetron kayak gitu, kalau nggak sambil mandi. Parah lu Kak, sering banget nonton sinetron kayaknya. Dulu kan, kalau sekarang aku nggak ngerti. Ah ya benar. Kalau nangis sekarang kayak gimana di sinetron? Kalau sekarang mah udah nggak usah megang itu lagi lah ya, Nggak usah ya. Megang aja langsung jaringan. Kak, jadi lu 4 tahun ya Kak ya dari Sapphire menuju ke Diamond-nya. Tapi total lo jalanin Oriflame berapa lama Kak? Dari 2011 November ini ulang tahun ke-9 artinya. Oh, lu udah lama juga ya? Iya. Oh, baru tahu gue. Iya. Gue pikir masih 4-5 tahunan. Dari looks-nya menipu ya Kak, mudah banget muka aku sekarang emang. Oh ya ampun sis, ini kita lagi ngomongin Oriflame sis. Aku juga mau nyemangatin Kak yang mungkin gabung, kalau kemarin kan ada yang dari tamat SMA ikut gitu kan ya. Nah aku kan nggak dapat kesempatan untuk itu ya. Aku bener-bener baru terpapar Oriflame-nya itu di umur yang sudah tidak ting-ting lagi gitu. Tapi nggak menyurutkan semangat gitu, nggak pernah ada kata terlambat untuk jemput Diamond Director-nya. Jadi mau di titik apapun sekarang mulainya, kamu bisa dan kamu punya kesempatan buat jadi Diamond Director juga. Ya benar. Oke teman-teman semuanya, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung aja tulis di kolom question ya teman-teman. Terus biar nanti Novi bisa langsung publish biar kita banyak. Wah ini ada pertanyaan sih, tadi udah ada yang nulis, gue bacain ya Kak ya. Oke. Baru satu sih tapi ya. Pernah ke Sundul downline nggak Bun? Kalau pernah, apa yang Bun rasakan dan apa action yang Bun ambil?
Oke, pernah banget. Ini aku bisa lihat ya Sarah ya. Pernah Iya. banget Sarah, aku kesundul downline dan aku tuh jadi ngalamin dua, pernah nyundul dan pernah kesundul gitu. Waktu aku 3 bulan gabung, aku menyundul upline aku. Waktu aku jadi manajer ya. Terus waktu aku 1 bulan sebelum SM, jadi bulan kelima, nah itu aku bertiga tuh malah sama downline aku di kaki kuat yang kaki pertamaku yang kuat itu. Jadi kita bareng manajer 15%. Waktu itu tuh kayak gitu. Apa rasanya? Pertama saya sedih lah, gimana dong ya, gajinya nggak banyak gitu kan ya. Tapi sedihnya nggak boleh lama-lama karena kita harus pinter lihat success plan. Lihat deh, 15% itu kan 4.000 poin. Kalau aku kesundul, jadi kan poin aku sebenarnya nggak 4.000 ya. Waktu itu sampai 5.000 gitu. Cuman memang belum punya kaki yang kuat lainnya, baru mulai gitu kan ya. Jadi di bulan April 2012 itu aku ingat awal bulan aku hitung ini kalau bisa 3 kaki bareng 15%, maka bulan ini bisa nih kaki ini jadi manajer 18%. Aku hitung kan sisanya dari 6.600 ke 10.000 itu adalah 3.400, ya kan? Jadi sebenarnya aku harus ngejarnya tuh kan 3.400 poin aja. Jadi punya patokan banget setiap hari harus ngerjain apa, dan itu juga deh yang bikin aku ke Jember karena aku mau punya selisih kaki yang biar kalau 18% aku juga bisa naik 1 level dan tidak kesundul lagi gitu kan. Jadi aku memastikan kaki aku beneran nyampe ke 18% plus ngebangun 2 kaki yang lainnya gitu, dan nggak usah ngerasa gimana-gimana gitu kan ya, itu rezeki juga, rezeki disundul downline, rezeki punya downline pinter, karena sekarang kaki ini juga yang udah ada diamondnya, yeay gitu kan ya, terus jadi kaki yang kuat dan rimbun banget SM-nya di situ, SM up-nya gitu. Wow. Kak, berarti ngomong-ngomong lo tuh kesibukan sebelum Oriflame itu bakers juga ya? Maksudnya cooking juga ya? Masak kue sama dengan Maki atau gimana? Iya, aku dulu macem-macem sih Kak. Basic aku tuh kan graphic designer ya. Jadi awalnya aku jualan edible image, jadi foto yang di atas kue yang bisa dimakan. Jadi aku ngedit, ngeprint gitu kan. Nah, terus kirim. Habis itu anakku gedean dikit, udah bisa ditinggal, nggak cuma diketekin doang gitu kan ya. Bikin kuehnya, menghias kuehnya, kayak gitu kesibukannya. Oke, kalau kayak gitu lanjut, ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana untuk meyakinkan diri agar selalu yakin bahwa bisnis Oriflame itu jalan yang tepat untuk dijalanin? Bagaimana meyakinkan diri? Itu banyak baca, banyak cari tahu sendiri gitu kan. Terus kalau dalam posisi sudah jadi member ya sering-sering aja ikutan acara kayak kupat tahu kayak gini. Ini kan udah terpampang nyata banget gitu ya. Kamu mau cari latar belakang apa, di sini tuh ada. Kamu punya banyak banget wakilnya, anak muda ada yang kerja sambil Oriflame, ada yang ibu rumah tangga kayak aku, ada yang sambil bisnis ada. Itu kan udah kelihatan banget gitu teman-teman. Jangan lama-lama ngeyakinin diri sendirinya. Kalau kebanyakan kalau kelamaan ngeyakininnya kapan jalannya? Gitu sih kalau kata aku. Cari wangsit untuk yakin dulu mah nggak nemu ya. Jalanin dulu aja. Yang sambet nanti. Betul, kesambet nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Gimana cara menguatkan downline yang sedang drop agar mereka maju lagi? Kalau aku lihat-lihat dianya juga ya. Maksudnya yang drop itu kan banyak alasannya. Ini banyak latar belakangnya gitu kan ya. Kalau memang mereka dropnya bukan karena hal yang kayak gimana-gimana, cuma karena teknis aja atau kayak tadi ya karena kesundul, ya tinggal balikin kan impiannya. Waktu aku kesundul, aku tuh mikirnya gini, aku nggak mau berhenti cuman sampai di sini doang, impian aku masih gede gitu. Nah, dengan cara yang sama juga aku ngeyakinin dia. Yang sedang drop itu biasanya butuhnya tuh ditemenin gitu. Tapi aku juga kasih waktu untuk nemeninnya, karena kalau misalnya dia nggak balik-balik ya aku harus lanjut lagi nyari yang lain.
Biasanya lo kasih waktunya berapa lama, Kak? 3 bulan lah kan Novi, tapi nggak ngarepin cuman kerja sama dia aja ya, tetap yang lain gitu. 3 bulan deh gitu. Dan kan lihat ya, dianya ini kan bukan cuman bisnis upline aja ya, tapi upline itu buat ngebina kan, buat ngedampingin kan. Jadi lihat dia juga ada nggak willingness, keinginan kuat buat melakukan sesuatu, buat berubah dari dropnya gitu. Dia hadir nggak kalau aku ajakin training, dia ada nggak kalau aku ajakin diskusi. Aku lihat sosial medianya juga, dia ada perubahannya nggak gitu, atau ya dia mau larut dalam kondisi dropnya, kan kelihatan ya. Iya benar banget sih. Yang penting ada target waktunya sih sebenarnya. Kalau diterusin terus dianya hanya ngatnya bacrit ya kan, bacrit banyak cerita ya kan. Oke, pertanyaan selanjutnya Bun, aku tahu cerita Bun yang kalau awal gabung dulu juga alasannya pengen bahagiain ayah dan mama. Nah di tengah perjalanan menuju Diamond kan ayah dan mama berpulang. Sempat kehilangan tujuan atau enggak? Gimana tuh, ceritain dong. Jadi Kak Novi, yang aku cerita aku bisa ajak mama nginep di hotel itu adalah acara pertama dan terakhirnya mama. Karena sebulan sesudah acara itu mama sakit keras banget, yang sampai siapapun yang kenal mama tuh nggak sangka kalau mama tuh bisa sakit kayak gitu. Dirawat di rumah sakit, terus 5 bulan kemudian ternyata ayah yang berpulang duluan, dan 1 tahun kurang seminggu kemudian tuh mama nggak ada gitu ya. Waktu ayah nggak ada masih cepet pulihnya karena masih ada mama nih, aku masih ada mama gitu kan ya, yang aku mau senengin gitu ya, entah gimana caranya ya, berdoa mama sembuh gitu kan. Tapi pas begitu hari mama nggak ada itu aku diem, pulang itu nggak ngomong apa-apa dan rontok di rumah gitu ya, nangisnya tuh di rumah. Malam itu adikku tuh Oriflame juga dari Bangka sana, dari Mentok sana, Kak Novi. Malam itu kita berdua sambil tiduran gitu ya, ngadep ke atap rumah gitu kan, rundingan gitu. Ini kita lagi sedih nih gitu kan ya, mau mutusinnya gimana gitu kan. Aku tahu apalagi adekku pasti yang paling berasa banget yang ngerasain mama sama ayah nggak ada karena dia yang ngurusin. Tapi kita berdua sepakatnya tuh gini, mama sama ayah itu selama hidupnya udah ajarin kita anaknya hal-hal yang bikin kuat banget gitu ya. Mama itu terutama ya nyontohin banget, jadi perempuan itu harus bisa punya penghasilan sendiri, itu nggak bisa ditawar, dan mama nunjukin itu. Mama usaha macem-macem, usaha jadi tukang jahit, jualan roti, pokoknya apapun yang bisa mama kerjain dari rumah itu mama kerjain sampai anaknya bisa kuliah gitu kan. Itu jadi contoh buat aku dan adekku banget, karena kita tuh 3 perempuan 1 laki-laki, jadi kita berasa banget gitu ya, deket banget sama mama gitu. Kalau dibilang sempat kehilangan tujuan, nggak sama sekali, karena itu aku mesti tetap nunjukin bahwa aku diajarin sama orang tua yang hebat gitu kan ya. Kalau aku hilang tujuannya ya yang diajarin mama sama ayah gimana gitu. Jadi aku hanya di hari mama nggak ada itu kita nggak kontak-kontak grup, pas besoknya udah balik lagi. Terus kalau ditanya apa nggak berduka, apa nggak sedih, iya kita sedih, kita berduka, tapi kita mau mengingat mama dan ayah di kondisi terbaiknya gitu loh, di saat beliau lagi ya yang kondisi terbaik, dan kita yang kita jaga itu kan nilai-nilainya gitu loh Kak. Dan itu yang aku terapin terus selama ngerjain Oriflame ini. Mama sama ayah pasti lihat di atas juga, ngelihat kakak sekarang berhasil gitu kan, pasti bangga lah. Dan aku pengen jadi diamondnya itu, karena pas selama acara success seminar yang mama tahu ada diamond itu Kak, kan kita dibagiin balon yang buat main bulu tangkis itu ya. Aku tuh dipentungin terus sama mama, ayo cepet kayak gitu. Terus
sesudah acara itu, waktu mama masih ada itu kan ya, belum sakit banget, aku selalu telepon terus bilang, "Mama, doain Nina ya." Terus mama tuh yang responnya gini, sambil bercanda sih, mama tuh lucu gitu kan. Mama bilang gini, "Mama tuh bosen, doain kakak terus, cepatlah kakak jadi diamond." Jadi ya gitu kan Novi, walaupun orang tua nggak ada, doanya tuh selalu sama kita loh gitu. Doanya itu yang jadi pelancar usaha kita loh. Makanya jangan berhenti gitu kan. Terus usahain. Iya, betul. Pokoknya yang penting nggak boleh stop dan nggak boleh ngilangin tujuan, apapun itu, bukan apa ya istilahnya ya, bukan kendala, bukan masalah yang dihadapi, baik itu mungkin secara personal ya kan, atau apapun yang terjadi, kejadian yang memang kita tidak harapkan gitu kan, tapi jangan sampai berhenti, tujuan kita itu harus sampai ke garis finish. Itu sih sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi ya Kak. Pertanyaan selanjutnya, bagi tips dong, action apa sih yang berbeda yang Kakak lakuin 1 tahun terakhir hingga akhirnya bisa jebol diamond. Aku juga level terakhir Sapphire tahun 2018 lalu. Udah banyak bikin ide, tapi belum juga tembus diamondnya, malah ada kaki yang turun. Nah, ini aku ngalamin waktu 2015 yang aku bilang aku udah semangat banget, taunya cuma 2 SO itulah ya. Terus sepanjang tahun 2015 itu ini aku kisah nyata gitu ya. Maksudnya tuh gini, kadang yang harus dibenerin itu bukan hal-hal teknisnya, tapi apa yang ada di pikiran kamu, apa yang di hati yang nggak sinkron gitu loh, hati sama pikirannya. Waktu mau open di 2015 tapi nggak jadi-jadi itu, aku tuh yang yang ngerasa kok nggak jadi-jadi gitu kan ya, terus kok kayak gini, terus nyoba lagi gitu, ditambah dengan kayak nggak ngalamin, ini namanya siapa ya, anonymous gitu, ngalamin ada yang turun gitu kan ya. Nah waktu itu kaki yang turun aku giniin Kak, bulan ini 18%, bulan depan 15%, aku gini, iya turun aja, turun. Kayak gitu. Jadi ada rasa marah kan, maksudnya aku kan mau benerin, kok kamu bukannya mau bantuin aku, malah kamu turun aja terus, kayak gitu. Antara gemes, kesel. Iya, kesel gitu. Sedih enggak, cuma sebel. Iya. Tapi tetap ngerjain terus kan ya, sama gitu kan, tetap cari ide, cari usaha gimana. Nah kalau saran aku biar nggak kelamaan kayak aku ya, benerin mindsetnya, benerin lagi hatinya, mulai dari nol itu nggak apa-apa gitu loh. Bilang sama diri sendiri, aku mulai dari awal lagi ya nggak apa-apa, aku harus benerin kaki lagi nggak apa-apa. Kalau memang harus dibenerin, maka aku yang ambil tanggung jawab buat benerinnya, bukan orang lain, bukan marah-marahin downline yang nggak mau ngerjain, tapi memang harus akulah yang ambil tanggung jawabnya benerin kaki itu. Kalau kaki itu masih turun, artinya belum ada leadernya, dan akulah leadernya mereka. Benerin satu-satu, akhirnya bisa jadi. Gitu. Lo akhirnya ngebenerin itu dalam arti kata dengan masih pegang orang-orang yang lo adalah percaya dari pertama kali dia bakalan jadi shining star lo, atau lo ngerombak Kak? Alhamdulillahnya di kaki itu tuh ada orangnya tuh Kak gitu. Cuman kan memang ngalamin ada aja gitu ya. Jadi aku tetap pegang, tapi aku waktu itu masih spill over, terus pegang di bawahnya, cari lagi di bawahnya gitu terus biar di setiap kaki aku benerinnya akhirnya satu-satu gitu. Terus ada masanya juga tahun 2016 bener-bener bikin kaki baru gitu. Itu pernah juga aku alamin. Jadi bener-bener bikin kaki baru, terus waktu itu jadi SM 3 bulan, dan waktu ini jadi SM 3 bulan akhirnya yang kaki yang belum jadi ada contohnya kan, oh harus nurut, harus gini, dan aku jadi tahu harus gini, harus ngerjain ini, memang harus intens kayak gini. Sebenarnya yang dikerjainnya tuh sama gitu, tapi karena bisa bikin kaki baru dan jadi naik levelnya SM-nya cepet, PD-nya kan naik ya Kak, yakinnya tuh naik lagi, dan itu yang penting. Jadi kalau aku saranin, berdamai dulu sama dirinya,
target diamond itu ada di sana loh, tapi yang memang harus mulai itu ya kamu sendiri gitu, dengan tadi pikiran kayak waktu aku ingetnya kayak waktu aku mau kejar SM gitu loh, kan ngalamin kesundul, ngalamin apa, tapi tetap aja pikiran aku kan aku maunya SM gitu, nggak mikir yang lain gitu. Oke, kalau kayak begitu clear banget ya, jelas banget teman-teman yang hadir hari ini di Kupat Tahu, dan seharian ini benar-benar padat ilmu ya, merayap lagi. 3 hari ke depan deh, hari ini sampai hari Kamis. Hebat loh. Kalau kayak gitu, Kak Ina sebelum mengakhiri boleh untuk memberikan kalimat G2 untuk teman-teman yang hadir di tim hari ini. Yang waktu aku bilang ya, aku pernah ada sahabat aku yang jadi Diamond Director duluan gitu ya, waktu lagi rekognisi, waktu lagi mobilnya datang, kan kita rame-rame datang ke rumahnya, terus bikin video gitu kan, dia bilang gini, Diamond itu pasti asal kamu nggak berhenti. Itu kalimat yang nancep banget di aku gitu kan ya. Aku udah buktiin bisa, teman-teman sekarang gilirannya untuk buktiin kalimat itu juga. Jangan berhenti, tambah skillnya, tambah rasa tanggung jawabnya, pegang komitmennya dan usaha terus. Teman-teman pasti nyampe. Yeay, terima kasih banyak Kak Ina. Makasih ya Kak, udah kedua kalinya mau nemenin Novi di Kupat Tahu ya Kak. Sehat-sehat terus Kak Ina beserta keluarga semuanya. Udah persiapan lebaran belum Kak? Persiapan lebaran apa ya, kan karena di rumah aja ya, jadi paling kemarin aku nyari ketupat gitu, nyari ketupat online gitu. Emang ada yang jualan ketupat online? Kak Novi, sekarang semua ada di online, makanya Oriflame udah keren banget online-nya nih, udah cocok banget sama zaman sekarang. Oke. Makasih banyak Kak Ina. Oke Kak Ina, kita tutup dengan claps Oriflame yuk Kak, yuk. Oke, aku rame-rame ya di rumah ya, kita claps ya. Oh ya udah, biarin semua Indomaret itu pada dengerin ya. Oke, 3, 2, 1. Oriflame! Yes! Indonesia nomor 1.